Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Negara harus benar, nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran, orang sana kebanjiran. Dengan yang kejadian sekarang ini, ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa. Tapi begitu sampai ke sini sekarang, bagi Golkar sekarang adalah sudah saatnya untuk melakukan penataan kembali terhadap semua sistem regulasi yang terkait dengan usaha yang ada kaitannya dengan lingkungan. Sebelum lanjut, ayo subscribe dulu. Yang subscribe rezekinya dilancarkan setiap hari. Pemerintah nggak tetapkan status bencana nasional untuk banjir Sumatera. Kenapa? Karena dia tahu jika dijadikan bencana nasional akan ketahuan persoalan sumber daya alam di Pulau Sumatera dikeruk, dikuras, dan dirampas lalu ditinggal begitu aja. Agar dunia nggak melihat betapa kejinya sistem pemerintah di sini. Apa perlu bencana itu melanda Anda sekeluarga, Pak? Baru ditetapkan sebagai bencana nasional. Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Sebut saja inisialnya Zulkifli Hasan. Karena dia yang duduk di kursi kehutanan waktu izin-izin pelepasan kawasan marak dilakukan. Sekarang, kolom komentar akunnya ditutup ya, Pak. Gue nggak takut nyebut nama karena udah muak lihat pejabat senyum manis saat bagi sembako, saat panen raya, menggunakan wajah kesopanan. Tapi di balik senyum itu menyimpan niat terselubung yang membuat hutan Sumatera digilas truk tambang. Yang lebih nggak habis pikir, rusaknya akal sehat bangsa ini. Yang rela kasih karpet merah buat para pejabat yang izin-izinnya berakibat fatal merusak alam. Sumatera bukan bencana tapi rencana, koreksi kalau benar. Kayu gelondongan itu saksinya. Itulah alasannya, lebih ramai berita artis selingkuh dan berita receh seperti tumbler hilang untuk menutupi hal sebesar ini. Untuk mengalihkan perhatian publik. Politik memang kejam kawan. Bencana yang ditimbulkan bukan main, tapi mereka seolah tutup mata. Yang gundulin hutan sedang nyaman sekarang nonton TV di apartemen, sedangkan para korban berjuang bertahan dengan kondisi seadanya. Membayar kesalahan mereka dengan tangis dan air mata. Saat ini banyak korban yang gak dapat mengirim kondisi realnya karena sebagian jaringan terputus, lampu mati, listrik padam, ya, dan banyak akses lumpuh total. Makanan semakin menipis, lokasi yang terisolasi, dan hanya rakyat, influencer, serta UMKM yang saat ini tergerak bahu-membahu untuk saling membantu para korban. Daripada menunggu uluran tangan pemerintah yang entah kapan kelamaan. 10,5 juta hektar hilang, Indonesia jadi nomor 2 yang kehilangan hutan tropisnya. Hutan Tesonilo yang dulunya rumah bagi gajah Sumatera, rumah ratusan spesies, sekarang tinggal peta penuh lubang. Bayangkan, 83.000 hektar kawasan yang seharusnya taman nasional, sudah lebih dari 70%-nya dibabat oleh kebun sawit ilegal. Ini kesalahan besar manusia yang memakai stempel Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Negara harus benar, nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran, orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur, kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banjir tahun kemarin jawabannya itu jalan, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan itu atau bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Karena kausalitas. Resiko apapun harus diambil. Kenapa? Karena ini mutlak. Hukum alam nggak bisa ditafsirkan. Dan nggak bisa ada rekayasa alam. Untuk itu, fungsinya adalah menerangkan, memberikan sesuatu gambaran nih Pak, negatifnya ini, positifnya ini, jelasin. Tidak bisa Kementerian Lingkungan Hidup mengikuti keinginan kementerian lain. Kan seluruh kebijakan harus ada rekomendasi analisis dampak lingkungan. Karena ini kuncinya, ini akibatnya segala sesuatu tidak berpegang teguh pada prinsip. ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi, ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu,
gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa. Tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan. Nah, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam, kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli di tengah. Gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi. Ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Data laju deforestasi ya di tingkat provinsi ya, data sawit, daya tampungnya ya, kecukupan 30%-nya masih cukup atau enggak. Beberapa NGO sudah memprediksi bahwa ada 7 perusahaan yang kemudian mungkin mengganggu das di 3 provinsi itu. Nanti kita lihat, kita buka apa adanya ya, kita enforce nanti bersama-sama. Pertama dari tempat ini saya mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya saudara-saudara kita di beberapa daerah, ya di Sumbar, kemudian di Sumut dan Aceh akibat longsor. Yang kedua, bagi Golkar sekarang adalah sudah saatnya untuk melakukan penataan kembali terhadap semua sistem regulasi yang terkait dengan usaha yang ada kaitannya dengan lingkungan. Saya khususnya di sektor pertambangan akan melakukan tindakan, langkah-langkah yang terukur untuk bagaimana bisa menjaga pengelolaan tambang kita yang ramah lingkungan. Ya. Yang kedua mungkin sebentar kami akan rapat dengan DPP Golkar untuk bisa memberikan instruksi kepada teman-teman pengurus daerah yang kena bencana untuk bisa turun ke lapangan langsung. Pak, yang gara-gara pertambangan ilegal itu benar nggak sih Pak? Itu bencananya terjadi karena pertambangan ilegal yang menjamur. Nanti kita cek ya.